Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel informasi Amang Mawardi. Kali ini saya akan menampilkan Mbak Siti Nasia. Nah, beliau adalah wartawan senior dan penulis buku biografi yang juga dikenal sebagai Dedengkot Bonita. Bonita adalah bonek wanita di mana pada hari ini Persebaya ulang tahun Persebaya ulang tahun yang ke-94. Begitu ya Mbak Ita? Yes. Ya. Nah, salam satu nyali. Ya. Wani. Ya. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa mendapat penjelasan dari Mbak Ita ini, terutama sebagai wartawan senior yang penulis buku biografi sejumlah nama dan sosok yang terkenal di Indonesia. Alhamdulillah. Nah, tentang itu semua nanti Mbak Ita akan menjawabnya. Selamat siang Mbak Ita. Siang, Assalamualaikum Mas, matur nuwun. Sebuah kehormatan bisa diundang Mas Amang yang saya anggap luar biasa ilmunya, luar biasa pengalamannya, karena dari sisi kejurnalistikan, dari sisi kepenyairan itu di mata saya, di telinga saya, di kepala saya itu yang sudah wow gitu. Karena ketika saya masih sekolah SMP, SMA saya ikut teater, teaternya bapak saya El Vasco sudah mengenal nama Amang Mawardi. Gitu ya, sekarang ketemu, sekarang diundang, sekarang diundang. Tapi untuk penulisan biografi, nah ini saya harus banyak belajar dari Mbak Ita. Enggak lah. Nah, buat saya belajar itu enggak mesti harus yang ke senior, ke yang muda pun. Kalau yang muda itu punya pengalaman luar biasa, saya harus menimba ilmu dari yang muda itu. Dalam hal ini juga kepada Mbak Ita. Enggak terlalu ditinggi-tinggikan. Saya belum apa-apa, saya belum bisa apa-apa, baru belajar Mas. Siap. Nah, begini Mbak Ita, saya ini kira-kira ya 10-15 tahun yang lalu terkejut ketika Mbak Ita menulis terkejut lah, kaget. Iya. Ya. Haji Nunut. Nah, kemudian Mami siapa itu Mbak? Mami Rose, kemudian disusul Aka. Ucok Aka, Bang Ucok. Ya, Bang Ucok. Kemudian ada lagi Pak Dahlan Iskan. Ya. Sehingga guru saya itu. Ya. Guru saya juga. Oh ya. Halo Pak Dahlan kalau ngeliat. Pak Dahlan. Assalamualaikum Mbah. Ya. Kita lagi gerumpi panjenengan itu. Nah, Mbak Ita ini bagi saya fenomenal ya. Wih. Itu buku-bukunya luar biasa. Jumlahnya mungkin lebih ada 10 ya, 10 judul ya. Nanti lebih. Mbak Ita bisa menjelaskan kenapa kok selain sebagai wartawan mempunyai pilihan menulis buku-buku biografi. Mungkin bisa dijelaskan, Mbak. Ya, oke, Mas Amang. Jadi gini, menulis buku bagi saya adalah mengukir prestasi atau mengukir karya. Bukankah wartawan itu karya tertingginya itu bukan jabatan, bukan pimret, bukan ketua PWI, maaf, itu jabatan ya. Bukan apalah atau jadi politisi, enggak. Karya tertinggi seorang jurnalis adalah buku, betul enggak? Ya, betul. Nah, itu yang ingin saya buktikan, bahwa saya sebagai wartawan, saya sebagai didikan Abah Dahlan mampu mewujudkan impian beliau bahwa saya harus jadi orang. Karena ketika di Jawa Pos saya adalah wartawan magang, masuknya magang tidak, yang rekrutmen tidak. Karena waktu itu saya masih semester 7, nggak mari-mari karena saya harus kerja. Sejak SMA saya harus kerja membantu orang tua. Kuliahnya? Saya di Stikosa AWS, tapi sebelum jadi Stikosa podo, kuliahnya sama. Satu kampus, cuma saya dulu namanya masih AWS. Akademi Wartawan Surabaya. Saya sempat AWS, terus peralihan ke Stikosa. Kampus saya pertama kali ketika semester 1 di Iku loh Mas, apa lali aku
Di mana? Kapasari. Kapasari. Loh, itu kampus saya juga. Lah, iya. Kampus kuning kalau Kampus nggak. kuning ya. Karena Aku di catnya situ, kuning. catnya kuning. Catnya Saya di kuning situ gitu ya. kuliah di situ semester 1, tapi kemudian ke semester 2 pindah di Nginden itu. Oh, iya. Nambang. Ya, Kuliahnya nambang waktu itu ya. Ya. Sekarang jadi sekolah bagus ya. Oh, sekolahnya bagus. lumayan tapi gak gede-gede sekolah dekat iya, pian. iya, iya. Nah, itu gitu. Jadi ketika saya menulis buku adalah mewujudkan karya seorang jurnalis, ya buku itu saya buktikan dan alhamdulillah terwujud. Dan saya menulis buku biografi itu karena kecelakaan. Kenapa kecelakaan? Pertama kali saya menulis buku biografi itu ketika saya bersahabat dengan seorang narapidana dengan hukuman mati. Namanya Sumiarsi, pernah kenal kan? Nah, beliau itu adalah pembunuh yang divonis hukuman mati bersama anaknya Sugeng. Mereka berdua dieksekusi tahun berapa ya, lupa saya, 92 atau berapa itu, saya lupa. Pokoknya tahun-tahun itu ya. Nah, disitulah sebelumnya saya ketika bersahabat baik karena liputan dulu di Jawa Pos itu anak baru itu selalu diposkan yang nggak enak-enak, bener nggak? Iya, benar. Kamar mayat, terus PN, pengadilan, pokoknya sing gak enak. Pengadilan agama, pokoknya sing gak enak kabeh iku diposkan kan anak. UGD. UGD lah ya kan itu. Iya. Di posnya yang gak enak. Nah, dari saya ngepost di PN itu, kemudian di LP tiap 17 Agustus kan mesti ke LP nih perayaan Agustus, saya kenal yang namanya Bu Sumiarsi, terpidana mati. Terus ada lagi siapa saya lupa. Adi. Orang PKI. Adi Saputro itu enggak kenal. Ya? Itu karena dia waktu itu di penjara di Mahmil, di penjara militer. Ya. Tidak yang umum kayak Buse sama adik-adiknya itu. Ya. Nah, dari situ perkenalan itulah saya bersahabat baik, saya sering ketemu, sering dicurhati. Salah satunya adalah curhat cari duit, gimana caranya cari duit, karena beliau meskipun di dalam penjara beliau harus menghidupi anaknya yang namanya Wati waktu itu. Terus ada juga cucunya, dia butuh duit untuk bayar sekolah, untuk ini. Nah, beliau sering sambat saya, selain saya mencarikan ya ke orang-orang lah untuk donasi itu. Kemudian salah satunya Om Markus Sayogo itu pernah jadi langganan saya untuk minta dikirimkan ke duit ke situ, ke gereja-gereja kayak begitu itu. Pengacara itu ya? Ya, Om Markus yang meninggal dunia itu, ada Om Steve dari Lions Club kayak gitu. Itu saya mintai langsung kirim kayak gitu-gitu itu. Nah, suatu saat saya sudah nggak punya lagi orang-orang yang harus saya mintai sumbangan untuk Buse. Beliau akhirnya saya bilang gini, Buse ini ada lomba nih di majalah Kartini, lomba nulis novel. Nah, mau nggak karya kisah panjenengan itu tak tulis, tak ikutkan lomba. Kalau menang hadiahnya buat panjenengan. Saya nggak bisa bantu apa-apa karena gitu kan. Oh ya wes, nggak apa-apa. Itu tapi setelah saya berkunjung ke LP Sukun di Malang udah beberapa kali, akhirnya oke, ya udah saya nulis itu untuk novel sih sebetulnya. Dilalah kersaning Allah bahwa novel itu nggak jadi. Terus karena saya tidak biasa bikin novel, saya ini wartawan straight news gitu kan. Akhirnya Buse ada vonis, ada kabar bahwa beliau harus dihukum mati. Nah, mau tidak mau saya terpikirkan buku itu harus saya teruskan, dan saya wawancara bolak-balik dengan beliau, dengan anaknya, dengan orang-orang sekitarnya. Beliau minta gini, Mbak Ita, kalau memang itu naskah itu nggak jadi nggak apa-apa, asalkan saya tolong dibikinkan buku. Nah, ini berupa wasiat kan, buku itu isinya adalah permintaan maaf saya kepada satu keluarganya Pak Letkol Purwanto yang dibunuh itu, kan masih ada anaknya Mas Haryo Abrianto atau siapa itu, dan lain-lain orang-orang Surabaya atau orang-orang Indonesia dan orang-orang Jawa Timur pada umumnya yang merasa terganggu, merasa ini terhadap perilaku beliau dan keluarga saat memimpin salah satu rumah namanya Happy Home atau rumah bordir. Itu dia minta seperti itu, wis gak apa-apa tulisan sesuai dengan yang saya ceritakan, dan ini sebagai bentuk, buku ini sebagai bentuk permintaan maaf. Nah itu oke, deal ya Bun, ada suratnya itu. Kemudian betul ketika seminggu sebelum beliau dieksekusi betul-betul saya tulis itu, pokoknya nulis.
nggak selesai karena tidak ada pengantar. Pengantarnya siapa? Saya minta Pak Dahlan. Pak Dahlan waktu itu sibuk, tapi saya paksa, bah ayo bah, ayo bah. Akhirnya ketika baca naskah saya, beliau oke, aku mau nulis gitu. Jadilah pengantarnya beliau, termasuk judulnya. Pengantarnya Pak Dahlan. Pak Dahlan juga yang memberi judul itu. Ya. Namanya aku lupa sih bukunya apa ya. Mami Ros dari mucikari ke hukuman mati, kalau nggak salah seperti itu. Nah akhirnya betul buku itu setelah selesai saya kirim ke JP Book. Pak Dahlan yang mendrive itu ke JP Book. Akhirnya selesai, Busih dieksekusi jam 00.15. Waktu itu saya ingat karena saya mendampingi dari luar. Saya diminta mendampingi beliau di saat di lokasi eksekusi. Saya nggak tega, betul-betul nggak tega. Itu yang saya tidak mau. Tapi ketika 3 kali 24 jam isolasi di LP LP mana nih di sini di Medaeng, saya mendampingi di luar aja, termasuk mempertemukan orang-orang yang ingin ditemui, baik oleh Busih maupun oleh Sugeng anaknya itu. Nah dari situ pagi itu juga ketika perlu dibunuh jebret, buku itu launching, terbit. Itu Pak Dahlan gitu. Jadi kalau nggak ada Pak Dahlan mungkin buku itu nggak bisa terbit, karena beliau juga waktu itu katanya ketika kepada saya, Dok, bukumu apik banget, tapi itu nggak ada editing buku itu, gitu loh. Wah, pokoknya deketnya karena nututi jadwal eksekusi itu. Artinya timing itu tadi. Saya diajari Pak Dahlan bahwa untuk segala sesuatu supaya kamu itu bisa gitu ya, timing harus tepat. Timing ya. Timing Pak Dahlan itu timingnya sangat-sangat penting. Untuk marketing, untuk apapun itu timingnya harus tepat. Ya ternyata betul. Begitu dieksekusi, saya masih ada di Malang, di pemakaman, saya ada telepon, Mbak Ita, bukumu sudah terbit. Wow. Box office ya? Bukan box office tapi bestseller. Oh, bestseller. Super bestseller karena kalau film. Karena buku itu dirilis di Jawa Pos di box bawah itu di halaman 1 7 hari berturut-turut. Itu satu yang bikin buku itu bestseller. Nah, semua bukan radar ya, waktu itu biro Jawa Pos itu ikut menulis tentang itu. Ketika di Jawa Pos kan ada kebijakan nih, Jawa Pos ketika ada box di halaman 1 itu pasti akan diikuti oleh bukan radar ya, biro-biro yang lain, misalkan biro Jawa Pos mana kayak gitu-gitu. Pengertian diikuti itu apa itu? Apa mereka menurunkan waktu semacam sub berita? Enggak. Kan ada Jawa Pos yang terbit di Jogja, beda kan isinya. Itu kan tapi ini halaman 1 gitu ya? Yang sekarang Radar Jogja. Sekarang dulu, saya lupa pokoknya halaman satunya sama semua, tapi di dalamnya beda. Halaman dalamnya Jogja gitu loh Mas. Halaman Solo khusus, juga Solo kayak zaman dulu. Dari radar ya? Iya, kayak sekarang jadi radar Solo, gitu lah. Madiun, Mojokerto, Madura itu ya? Iya, seluruh Indonesia itu ada rilis tentang buku saya itu 7 hari berturut-turut. Itu yang membuat buku itu super best seller. Tapi karena saya sudah berucap kepada Busih, saya hanya bisa membantu ini. Waktu itu kan dalam bentuk novel nih, kalau dapat hadiahnya waktu itu 8 juta kalau nggak salah Mas. Hadiah enggak, yang di majalah Kartini, novel. Lomba itu ya. Lomba itu total itu 8 juta. Juara 1 itu 2 juta, 3 juta, 4 juta saya lupa. Pokoknya totalnya segitu. Nah, karena saya sudah berikrar seperti itu, akhirnya saya memberikan royalti itu kepada keluarganya atau kepada ahli warisnya. Makanya dapat berapa royalti itu, terjual berapa saya nggak pernah tahu, dan saya nggak pernah ingin tahu. Karena niatan saya lillahi ta'ala, ini untuk keluarga beliau gitu. Kemudian Mbak Ita, selain buku Mami Ros ya. Iya, Mami Ros. Itu ada lagi yang dulu juga meledak. Bestseller ya. Haji Nunut tadi. Ya, Haji Nunut. Cintanya Haji Nunut. Nah, itu pertama saya bikin single book karena kayak album single book. Jadi buku satu, nama saya murni. Kalau sebelumnya saya bikin buku mesti keroyokan, bareng-bareng, belum pede lah. Karena soposnya Ita itu, soposnya Siti Nasia gitu. Ternyata ketika saya rilis buku
Mamiro dan meledak, saya kaget. Wah, kabeh kok kenal aku gitu, kenal Ita, kenal ini. Itu sebuah kehormatan dan saya surprise banget. Terima kasih untuk Pak Dahlan atau nuwun Bah, karena beliau nama saya nunut apa kan gitu. Nah, setelah itu kedua, saya nemu kasus, kan saya masih tetap wartawan nih. Saya nemu kasus haji nunut. Waktu itu orang ini tidak mampu tapi keinginan hajinya gede. Akhirnya dia nunut gandol. Itu gandol. nama sebenarnya siapa sih, Mbak? Nama aslinya Khairun Nasihin. Itu orang Jombang ya? Jombang, ya Jombang. Kebetulan mak saya kan juga dari Jombang. Oh, mereka Jombang ya? Sadeso. Bukan Sadeso, satu kabupaten lah Kabupaten. sama Haji Nunut. Nah, saya beri judul Haji Nunut karena waktu itu dia, loh aku kan nunut gitu loh. Karena ceteknya pengetahuan bahwa kajiku ya kudu bayar. Sementara persepsinya dia, aku lihat nang dini loh karena ketidakmampuan secara ekonomi, aku lihat nang dini kan gandol. Jadi dia berpersepsi nunut haji pun iso gandol. Kayak gandol truk. Nah, gitu. karena dia tiap dia tiap haji gitu nah, ya. Itu bener ya, loncat pagar ya? Serius. Pagar ya, loncat pagar di Juanda ya. Jadi ketahuannya itu ya. Enggak. Ikut tahunya setelah dia direkonstruksi. Rekonstruksi itu gini, Mas. Dia kan ketahuan nggak punya paspor, nggak punya. Itu ketahuannya di pesawat? Di pesawat, Oh, iya, sudah iya. 2 jam penerbangan. Iya. Kira-kira sudah di Semarang, di atas Semarang lah. Iya. Ketahuan bahwa dia ini nunut nggak punya paspor, nggak bayar ONH. Kan ada ONH nih kalau Iya, di iya. haji di tas kecilnya tuh. Ketahuan dia dipulangkan, baru dia dikembalikan ke Indonesia. Dari Indonesia Dipulangkan itu setelah tiba di sudah Arab. tiba di Jeddah, iya di King Abdul Aziz Jeddah. Di Jeddah. Di Jeddah baru dipulangkan ya? Ya, di King Abdul Aziz, tapi dia tidak diturunkan. Kalau diturunkan Indonesia akan kena penalti atau kena hukuman pokoknya. Tetap di pesawat ya? Di pesawat, Oh. disembunyikan gitu loh. Kalau enggak anak ini akan dihukum mati. Karena kan disebut teroris, nggak punya paspor, nggak punya lain-lain kan begitu. Nah, dianggap ilegal. Kalau di sana ilegal, jangankan ilegal orang nyuri aja dipancung, dipancung tangannya, dipotong seberapa kayak gitu. Nah, makanya dia disembunyikan. Keesokan harinya dipulangkan ke Indonesia. Nah, dari situlah dia direkonstruksi dari mana kamu bisa nyerobot. Kok iso masuk nang pesawat, yaitu ternyata dia lompat pagar. Lompat pagar antara apron itu tempat anune pesawat itu loh Mas, parkirnya pesawat. Ya. Dari tembok, saya lupa adalah di tembok itu yang membatasi antara apron dengan tempat umum. Nah, itu waktu masih dibangun, nah ada celah lah dia melompat di situ. Itu ceritaan, dan alhamdulillah itu juga meledak karena dimuat di Jawa Pos berseri. Ya, sebentar. Itu waktu loncat pagar ke apron, itu dia pakai haji. Oh, jadi ya memang sulit dilacak ya? Sulit dibedakan, bukan dilacak. Iya, sulit dibedakan ya, antara jamaah yang benar-benar membayar ONH sama yang tidak. Tapi sebetulnya kalau petugas itu jeli akan bisa melihat perbedaan antara jamaah haji yang bayar sama yang Khairun Nasihin itu. Karena apa? Terlihat dari seragam. Dia seragamnya tidak seragam putih-putih. Waktu itu dulu kan nggak jamaah, belum batik ya? Belum batik yang batik Indonesia itu ya, dari Indonesia itu ya, dari pemerintah Indonesia. Waktu bayar ONH kan dikasih ini. Itu nggak, masih putih gitu aja, atau seragam daerah kan gitu. Dia pakai baju putih, kemudian tasnya dia ini tuku beli di pasar Peterongan. Nah, pasar Peterongan itu Peterongan Jombang ya? Iya, Peterongan Jombang, bekas orang-orang haji itu loh Mas. Oh, bekas orang haji. Nah, sama tas kecil yang tas paspor itu, tas dokumen itu dia beli memang satu set, warnanya biru. Warnanya biru itu tanda bahwa ini embarkasi Jakarta. Kalau petugasnya jeli akan bisa tahu. Padahal waktu itu embarkasi Surabaya, tas sama ininya semua coklat warnanya. Dia aja biru. Biru kok sampai nggak ketahuan ya? Nah, ya itu salahnya petugas sih. Nah, harus disalahkan petugasnya kan, tidak disalahkan yang lain-lain. Nah, petugasnya nggak jeli. Nah, ketidakjelian itu karena apa? Saya juga nggak tahu. Apakah karena doanya dia? Karena Nun Sewu yang namanya Khairun Nasihin ini orang yang ahli wirid. Karena dia lulusan pondok, dia belajar ilmu apa saya lupa. Itu wirid kan memang di Quran memang diajarkan ilmu apapun di situ kan. Haji Panglimunan itu. Nah, Haji Panglimunan. Melihat dia kan. Iya, pakai. Mungkin seperti itu mungkin. Iya. Wong dia cerita ke saya, "Lho, Neng," manggil saya Neng. "Lho, Neng, aku lo liwat di sopo Ji. Salam yo Ji nang
Nabi Muhammad nek wis nanggone Mekah, oh nggih gitu ya, aku ya nggih aja katanya gitu cerita ke saya. Tapi waktu orangnya itu. lugu ya? Ya lugu. Ya orang desa, wong kan duwe Mas, orang desa, orang Menturo, desa apa saya lupa pokok Jombang. Ya, ya. Dia orang nggak punya tapi pelajaran agamanya ngelontok lah karena orang pondok pesantren kayak begitu. Gitu. Itu dan meledak buku itu karena itu tadi dimuat dan itu memang jadi presiden buruk kan. Ya, ya. Kasusnya nasional bahkan menginternasional sampai pesawat Garuda itu di apa ya kayak dihukum gitu loh. Oh gitu ya? Iya, karena ketahuan setelah ada berita saya keluar di Jawa Pos halaman 1, berita-berita lain mengikuti kita, akhirnya kan pemerintah Arab Saudi melalui KBRI kan tahu, Ya. dilaporkan ke sana, akhirnya ya nggak tahu ada sampai saya dicari-cari, bapak saya mau dipecat, mau dikeluarkan dari perusahaannya karena dinilai membocorkan, padahal bukan bapak saya kan di Departemen Agama juga di urusan haji. Nah saya waktu itu di Jawa Pos gitu loh, saya diteror, wah wis mati-matian lah kayak begitu itu. Termasuk diperiksa sama Intel barang ya? Iya. Wis gak diperiksa mana saya diteror lah. Teror itu tidak hanya saya pribadi, saya pernah diteror itu ketika saya berangkat dari rumah ke Jawa Pos masih di Karah itu saya pernah diserempet mobil. Pernah itu gitu ya? sampai jatuh. Zaman dulu kan sepi banget nih. Kalau ke Karah kan lewat situ dari rumah saya. Ya. Nah itu pernah. Terus saya juga didatangi orang gitulah, saya diteror, dipanggil gitu di asrama haji, disuruh menjelaskan siapa yang membocorkan kasus ini karena kasus ini sebetulnya ditutupi sudah. Itu apa ada hubungannya dengan komentar Mbak Ita di WAG wartawan senior? Ya. Kan, oh digunakan noe kok. Iya. Aku lebih berat. Itu ya. Ya, jadi ketika di WA grupnya senior yang ada non sewu adik junior saya diperlakukan, disisihkan kasarannya oleh Pak pejabat Pemprov, ya kan? Pak menulis ini, ya saya bilang saya ledek, alah ngono kecil lah gitu. Saya punya pengalaman yang super gede sampai akhirnya rambut iki brodoli Mas, karena teror itu bapak saya. Ya, karena teror ya. Ya nggak stres mana, sampai akhirnya karena keselamatan saya terancam. Akhirnya Pak Dahlan menugaskan Mbak Nani Wijaya waktu itu beliau sebagai koordinator liputan atau apa ya, ngantar saya ke instansi-instansi diantaranya Garuda, Bea Cukai, kemudian Immigration, Kesehatan. Saya keliling ke situ, diajak Mbak Nani keliling. Mbak Nani dengan lantang, dengan gayanya gitu, gagah gitu. Kalau siapapun yang melukai anak saya ini, katanya begitu, berhadapan dengan saya dan Jawa Pos. Dapat dikape? Ya, enggak. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi ya supaya teman-teman persawan itu tahu. Mbak Ita tahu Haji Nono itu dari mana pertama tadi? Saya kan ngepost di haji. Oh iya. Jangan salah, bukan karena bapak saya. Iya. Tidak, saya di post Mbak haji. Ita itu bapak saya waktu itu jadi karyawan asrama haji. Di asrama haji Sukolilo. Oh iya. Kebetulan saya sebelum kerja di Jawa Pos kan saya juga bukan sukwan, istilahnya apa sih yang sekarang itu kayak outsourcing gitu, kayak dulu musiman, kerja musiman. Relawan. Ya, relawan kan dibayar. Ini dibayar. Dibayar. Jadi saya musiman di situ, bantu haji gitu loh Mas. Jadi dimasukkan bapak saya kan anak-anaknya orang-orang itu pejabat juga di situ. Nah, saya kan jadi kenal orang-orangnya, misalkan kepala Bea Cukai siapa, kepala ini siapa, distrik manager. Waktu itu Mbak Ita ngoping ya? Enggak, kan saya sudah di Jawa Pos, jangan salah. Saya sudah nggak kerja di Jawa. Tahunya dari? Loh, saya ngepost di asrama haji. Saya di haji kan. Saya ini ada. Enggak. Jadi gini, ketika saya ngepost di haji, saya tidak boleh kecolongan berita. Itu doktrinnya Pak Dahlan. Nah, dari situ saya sehari-hari ya nunggu e-post saya dong. Karena setiap hari harus ada berita, karena di situ ada kolom haji kan. Wajib tiap hari ada haji. Ketika Pak Haji Nono tadi itu saya ke Indonesia, saya di karantina di... No, bukan di karantina. Dia tidak dari karantina asrama haji, tapi dari Jombang langsung. Saya taunya justru ketika itu saya dolan ke Juanda. Dari Juanda kan saya tahu penerbangan haji di mana kan saya ngerti, karena dulu kan saya kerja di asrama haji nih. Nah begitu saya tahu, saya sering ngomong-ngomongan sama orang-orang Angkasa Pura, security-nya kan kenal nih, banyak kenal. Ya Nas, dulu namanya sebelum di Jawa Pos Nasiah,
Siti Nasia kan dipanggil Nasia. Terus ada yang manggil Ita, Mbak Ita gitu, ya apa gitu ngomong-ngomong. Gak anu tali putar ya Ci. Iya iki lho ya apa ono apa? Kowe gak ero ini. Apa ono apa? Aku bilang gitu. Ono rekonstruksi lho. Rekonstruksi apa? Ono Wak Kaji ku nunut sampai toko Arab katanya. Oh sing temen nih, omong-omongan nih omong-omong petugas. Nah, dari situ saya lacak. Jadi taunya bukan dari asrama haji ya, No. dari Juanda. Dari Juanda. Ya. Sebetulnya aslinya setelah Bapak sudah lama lah sekitar 10 tahun. Bapak itu sebenarnya sudah tahu itu karena ada di lingkungan itu kan, Ya. tapi Bapak ini diam karena ini rahasia negara. Ya. Saya tahu sendiri. Ya. Begitu tahu dari sini saya konfirmasi gitu loh Mas ke station manajernya Garuda, benar nggak kayak begini? Ya. Kaitannya Garuda kan di pesawat. Terus kemudian ke kepala bandara waktu itu Ya, Pak ya, Setio Sunaryo, saya ingat betul. Di situ saya wawancara konfirmasi betul. Iya, dia nggak tahu kalau saya jawab pos gitu loh. Ya itu akhir konfirmasinya. Begitu Mas. Ya, baik. Ceritanya seperti itu. Menarik. Nah, terus gini Mbak Ita. Ye. Ini kita kembali ke apa ya? Kembali ke hal global. Tadi Ya. itu kan Buku. detail ya, sesuatu Ya. yang detail. Sekarang hal global ya, sesuatu yang global. Ini saya dengar Mbak Ita ini sudah menulis buku biografi lebih dari 10 judul. Nah, tadi Puluhan. puluhan ya. Tadi itu kok saat kita Ngobrol? pre-wawancara ya, Pre-wawancara. ada penjelasan dari Mbak Ita bahwa ada buku biografi yang sifatnya saya ini tidak dibayar. Ya. Tidak dibayar tidak apa-apa, tapi ada yang buku yang Mbak Ita ini maaf ya, pasang tarif, dalam tanda petik ya, pasang tarif demikian tinggi. Yes. Tadi saya Kaget. ketika Mbak Ita menyebut 150 juta. Yes. Ya. Jadi saya selama ini kalau saya nulis bukan biografi ya, ghostwriter, Ya. itu kok murah ya tarif saya. Saya dibayar 10 juta, 15 juta. Kayak apa? Ya, 10 juta, 15 juta sudah seneng. Sementara Mbak Ita itu dibayar 150 juta. Saya bayar editor saya 30 juta. Yalah, Jangan salah, satu buku. Ya. Nah, Jangan salah. mungkin bisa Ya. dijelaskan tentang studi Cilang dan Ya. Jadi gini, Mas, dalam hidup saya itu ada filosofi Jawa yang saya anut sampai sekarang, yaitu golek o jeneng ben oleh jenang. Golek jeneng Ben oleh jenang. Artinya Jenang. carilah nama untuk mendapatkan Jenang, rezeki. rezeki. Jenang Nah, itu kan rezeki. Kalau zaman dulu, zaman mbah-mbah kita orang Jawa, jenang itu kan sebuah makanan yang mahal. Ya. Dari gula Jawa, dari ketan itu Ya. diaduk itu kan mahal banget. Ya. Nah, jenang itu kan makanan yang enak. Nah, itu yang saya ikuti sampai sekarang. Golek jeneng. Orang golek jenang dhisik. Tapi nek kowe oleh jenang otomatis jenang akan menyertai. Sepakat ya, saya sepakat. Nah, itu Ya. yang saya lakukan. Makanya ketika buku saya Nun Sewu yang tadi dibilang Mami Rose itu Ya. meledak, wah, Ita punya nama nih, gitu Ya, kan. Satu, meskipun itu diproduksi oleh Jawa Pos sendiri, JP Book, Jaring Pena atau anak perusahaannya Jawa Pos, gitu kan. Nah, meski anak perusahaan, tapi kalau disupport kencang oleh Jawa Pos ya otomatis Ya. jadi gede. Tidak hanya buku saya, tetapi anak perusahaan Jawa Pos juga jadi terangkat kan, jadi gede, dapat duit dari buku itu kan begitu. Ya. Nah, itu subsidi. Nah, saya sendiri ketika nama saya insya Allah sudah melambung, artinya saya sudah mengibarkan bendera saya sebagai penulis, secara otomatis orang akan melihat seorang Ita. Sopo sih Ita? Kan begitu, Mas. Ya. Di situ akhirnya saya pasang tarif. Ya. Nah, tapi itu pun tidak langsung di buku Mami Rose terus langsung, enggak. Masih ada namanya buku Haji Nunut. Ya. Itu terbitan JP Book juga yang kemudian direproduksi oleh Elek Media atau anak perusahaannya Gramedia Group, judulnya Haji Bonek kalau nggak salah. Nah, dari situ Mbak Ida Itu royalti. ya. Nek JP Book gak oleh apa-apa, Mas. Ya. Gak dibayar, gak oleh apa-apa. Tapi Saya tanyakan bulat. yang perlu kan fame-nya. Ya, itu sesuatu yang bikin iya, terkenal kan. Jeneng. Ya. Nah, dapat jeneng ya, it's okay lah saya begitu itu. Nah, dari situ saya dapat royalti, hitung-hitungan royalti, termasuk Ucok Aka. Ucok Aka ini betul wasiat ini, Mas. Buku saya Ucok Aka antara rock, wanita dan keruntuhan, itu saya juga nggak dibayar. Ya. Itu adalah upaya saya mencari atau menemukan antara Bang Ucok dengan anaknya yang terpisah selama 29 tahun. Itu Nggak dibayar. termasuk yang disubsidi ya. Ya, yang saya
saya nggak dapat apa-apa, tapi saya dapat dari penerbit. Oh, Itu kan ya. saya jujur aja, buku saya nggak mau loh, saya ini sendiri, itu penerbit, dan itu penerbitnya Gramedia Group loh, dan gede, dan itu Gramedia Group itu apa ya, distribusinya kan di seluruh Indonesia, bahkan di beberapa KBRI, di beberapa bandara ada kan. Ya. Nah, saya bangganya di situ. Ya. Gitu, Mas. Itu ceritanya. Jadi ketika saya punya nama, kemudian banyak orang yang kontak, Mbak Ita nek buku piro, Mbak Ita nek, nah kayak begitu. Kabarnya buku yang Jangan disebut. enggak, Pak Dahlan itu kabarnya juga dapat banyak juga ya? Iya, itu kalau Pak Dahlan saya, aku gak wani narik Pak Dahlan nggak minta dibikin buku. Maksudnya dari penerbit itu kan Mbak Ita cukup banyak terima royalti ya? Makanya saya itu akan seneng membikinkan buku orang-orang yang dinilai fenomenal. Nggak tahu fenomenal kejahatannya, nggak tahu fenomenal prestasinya. Nah, kayak gitu tuh saya mau gratis. Kayak Ucok itu kan, siapa sih yang nggak kenal Ucok Aka? Nah, itu saya bikinkan gratis itu. Bahkan saya suka memberi dia, ini nggak boleh diomong ya kayak gitu. Artinya ya sebegitulah, karena waktu itu kan beliau sakit nih, Bang Ucok. Nah, kayak begitu-begitu. Terus ketika Pak Dahlan jadi menteri, beliau itu kan dikuyok-kuyok. Wah, Pak Dahlan pencitraan. Buku itu tampil sebagai jawaban atas apa yang dituduhkan para netizen dan orang-orang yang tidak mengerti Pak Dahlan. Dari situ itulah kemudian saya dapat reward berupa apa? Royalti, karena buku ini laris. Gramedia saya tawari ini, langsung, Mbak tak bikin loh, cepet nggak sampai. Jadi kabarnya kalau royalti itu dikumpulkan bisa untuk beli mobil ya? Satu bukunya Pak Dahlan itu ya. Luar biasa. Iya. Satu mobil baru loh. Itu baru. Luar biasa. Ya, tapi nggak jadi mobil karena buku hasil royalti itu saya besarkan. Saya kan bukan punya pendukung Pak Dahlan waktu itu. Saya yang bikin namanya untuk Dahlanis. Untuk membiayai kayak gini-gini. Saya memang tidak dapat apa-apa dari Pak Dahlan karena saya tidak minta. Saya yang berkeinginan sendiri, saya inisiatif sendiri untuk menulis buku. Itu pengabdian seorang murid kepada gurunya. Ini pengabdian, artinya penghormatan kepada guru saya. Saya ingin memberikan pembelaan kepada masyarakat yang menilai Pak Dahlan ini pencitraan, wah kayak gitu. Buku ini lahir, ternyata saya dapat jenang dari situ kan, golek jenang di sini. Dapat jenang, dan jenang itu saya distribusikan ke beberapa, saya bikin komunitas-komunitas lah, di antaranya juga ada komunitas bonek kayak gitu-gitu. Itu kita beri, ayo bikin kayak gitu-gitu itu. Nah, saya ada lagi mungkin yang perlu diketahui oleh pemirsa channel saya, bahwa Mbak Ita ini tidak sembarangan menulis biografi ya. Jadi meskipun dibayar besar, kalau tidak sesuai dengan kriteria Mbak Ita akan menolak. Seperti yang panjenengan baca tadi kan, WA saya dari seseorang. Nah, itu saya dibayar 500. Saya tadi baca WA dari Ibu Queen ya, Queen Ratu lah. Ibu Queen itu saya baca tadi itu. Malah saya arahkan, Bu, nanti ini orang-orang di penjara nih, ya kan? Di penjara kan, kasus gede ini orang. Nah, beliau ini kepingin membuatkan buku. Saya tidak kenal beliau ini siapa, tapi beliau ini mencari tahu di Google. Kan gampang saja mencari tahu seorang Ita Siti Nasya gitu kan, gampang nih. Nah, beliau menghubungi saya, pengacaranya yang mencari. PH itu pengacara Mas, yang tadi panjenengan baca. PH itu pengacaranya ya? Penasihat hukum. PH itu singkatan penasihat hukum. Bukan inisial nama ya? Bukan, PH itu penasihat hukumnya. Kan dia punya hukumnya Bu Queen tadi. Bu Queen itu mencari tahu saya, tahu. Nah, kayak begitu. Ya ada lagi lah, banyak yang begitu-begitu banyak. Saya tolak, kenapa? Kalau kamu bikin buku masih di penjara, saya khawatir kamu akan ada apa-apa gitu loh. Karena beliau ini kan bukan orang merdeka, masih dalam gitu kan. Tapi kalau yang saya baca tadi, dia kan berani nanggung risiko gitu. Saya yang nggak berani. Saya baca tadi, Mbak Ita yang mempertimbangkan ya. Saya nggak berani, bukan saya takut resiko, enggak, saya nggak akan beresiko. Takut ke beliaunya, kalau beliau ada apa-apa, aku kan kena, saya beban mental, Mas. Padahal 500 juta loh itu. Oleh mobil apa ya itu? Kijang terbaru. Kijang yang terbaru. Sosok. Itu luar biasa Mbak Ita ini. Ya, ada kayak gitu itu ada lagi. Terus sebelumnya saya diminta bikin bukunya Dr. Bagus juga.
Tahu kan Dokter Bagus? Oh, yang kasus P2 SEM itu ya? Korupsi gede itu. Yang maaf ya, putranya salah satu pejabat di Jawa Timur Yang barusan meninggal, pejabat pejabatnya barusan meninggal ya. Ya, itu juga kalau itu buka-bukaan, kacau wis. Ya. Nah, artinya kalau itu bukan semuanya kena. Iya. Gitu ya. Saya bukan enggak. Saya ngomong Mas Dokter gitu. Mas Dokter dipikirkan lagi, tapi beliau sudah istilahnya sudah nawa itu. Iki aku harus ngirim buku. Ada kok di berita-berita, coba Google aja. Dokter Bagus ingin membikinkan buku di ITA gitu, ada nanti. Nah, kayak gitu. Banyak Mas, banyak. Ada beberapa orang lah, saya misalkan dibayar mobil gitu ya. Dikasih mobil, asalkan bukunya itu ngapi-ngapi, itu ada. Jadi saya ngapi toh. Jadi ada seorang pengusaha nih, Mbak Ita, aku dibikinkan buku ketemuan kayak kita ketemuan. Mbak Ita kan menulis buku, iya. Bisa bikin buku tentang saya. Oh, tentang apa? Saya tanya dulu. Ya tentang saya. Oke, tentang apanya? Ya kesuksesan saya dari bawah ke atas. Oh, wah, ini menarik bagi saya. Seorang pengusaha, saya nggak usah sebut namanya. Terus oke, Om, terus gimana Om? Ya sing api-api tok. Loh, dari gak enak terus akan jadi enak kan, pasti ada yang susah-susah nih. Iya, tapi yang susah-susah nggak usah. Yang sukses aja, supaya apa? Menginspiring orang. Oh, nggak bisa. Seperti itu nggak bisa. Harus melalui susah-susahmu iki apa? Ojo, pokoknya yang kayak motivasi kayak ngono, wah susah. Meskipun aku dikasih mobil gitu loh. Ini mengingatkan saya pada pameran lukisan. Nah, pameran lukisan gitu sama? Ya, bentar ya. Ada lukisan itu yang menggambarkan daun dan buah jambu. Wah, bagus lukisannya, itu realis. Pokoknya mungkin masuk lukisan hiperrealis, sangat jelas. Tapi ada bolongnya sedikit di daun karena itu dimakan ulat. Loh, itu kan pelukisnya itu kan menggambarkan sesuatu yang real. Nyata. Iya, yang real. Sama calon pembeli ini disuruh nutup itu. Nggak mau pelukisnya. Ya enggak, wong ini realistisnya seperti itu. Itu mungkin tadi itu yang mau digambarkan Mbak Ita ya, seperti gambaran buah jambu dan daun yang ada bolongnya dimakan ulat. Itu yang mau digambarkan Mbak Ita kan. Nah, pelukisnya nggak mau, sama dengan Mbak Ita tadi. Masih idealis. Idealis ya, loh. Iya, saya pikir idealis itu dalam hidup penting, Pak. Kalau kita enggak punya idealis ya susah hidup kita ini kan. Iya. Sembarang ditompo kayak cuma merokok lah. Iya, betul. Jadi saya nggak mau adanya kebohongan publik istilahnya. Sing api-api itu enggak lah, meskipun saya akan diberi mobil. Jadi saya kan mobilnya nggak usah disebut lah. Saya tukar yang bagus, yang lebih bagus dari itu 2 kali harganya gitu. Mobilku pokoknya mobilmu ini tak kau tak ganti mobil yang lebih mewah dengan harga sekian. Artinya 2 kali lipat dari harga mobil saya. Boten kalau seperti itu enggak saya. Karena apa? Ini ada sesuatu yang diingkari kan begitu. Nah, aku enggak lah yang seperti itu enggak. Terus gini Mbak Ita. Tadi Mbak Ita di awal wawancara ini sempat menyebut bahwa puncak karir seorang wartawan jurnalis, itu bukanlah menjadi redaktur senior, bukanlah menjadi bahkan Pimret ya, atau ketua PWI, tapi jadi menteri. Tidak. Bukan, tapi membuat buku. Betul. Nah, itu. Tapi ada tapinya. Bukunya itu bukan sekedar bikin buku sitok dicetak dewe, diwaca dewe, di ini tidak loh. Buku itu harus dibaca orang. Betul. Harus diterbitkan oleh penerbit yang notabene-nya jaringannya nasional. Itu menurut saya. Aku nggak tahu ukuran orang lain kan beda parameter panjenengan sama saya. Dari saya lah. Dari saya. Loh, karena ada kan ada nih. Ada seseorang yang merasa aku harus di buku akeh. Ternyata setelah saya dipameri di tempatnya, bukunya itu nyetak dewe, gawe dewe, nyetak dewe. Jadi waca dewe, gitu loh. Bagi saya, ya buku memang buku, tapi kan buku ini tidak menggambarkan realitas. Buka ya, ya gitu. Iya. Oh, semuanya itu lah. Pokoknya buku itu bisa dibaca orang lain dan menginspiring. Tetapi satu lagi, ojo salah bahwa buku itu semua menginspirasi, tidak. Kayak Haji Nunut nanti dipikir saya menerbitkan buku itu supaya orang melok Nunut mati loh. Enggak, artinya buku itu dibaca banyak orang. Nah, gitu. itu kembali ucapan seorang teman ya, yang masih ada hubungannya dengan yang tadi Mbak Ita sampaikan, bahwa
kebanggaan kita itu sebagai wartawan bukan diterima Pak Harto di istana, bukan salaman dengan SBY, Pak SBY di Istana Negara, bukan foto bareng dengan Pak Jokowi, dengan Ketara gak tahu foto Pak Jokowi Pak Presiden. Dengan wah saya Pak Jokowi dari bangga terus ditaruh di rumahnya, bukan itu ya penting juga. Tapi yang penting tadi yang menurut jenengan begitu nulis buku itu. Iya, iya. Seorang wartawan ya. Kita ngomong wartawan loh ya. Iya, memang itu. Jadi puncak karya seorang jurnalis adalah sebuah buku. Buku itu apa ya? Buku yang bisa dibaca orang, bukan buku yang kita nulis sendiri nih, nulis bukan buku-bukuan lah. Nah, bukan buku-bukuan. Buku yang temenan lah ya. Buku temenan, buku yang diproduksi atau dicetak oleh penerbit. Ya, karena penerbit itu punya parameter, Mas. Jujur aja, sebelum buku ini diterima, dia akan menilai, dia akan menguji, dia akan istilahnya pokoknya ngitung lah bahwa ini pasarnya ini payu nggak kayak gitu loh, Mas. Itu pasti penerbit gede kok nggak mau rugi lah dia. Sama dengan gini, ini ada di kalangan sastrawan ya. Sastrawan. Ada gini. Novel. Apa? Novel. Ya puisi misalnya, puisi ya. Sekarang ada kan banyak puisi-puisian. Ya di medsos ya. Saya enggak ngomong puisi-puisian. Sebab yang di medsos itu juga ada yang puisi bagus. Ada juga yang begitulah ya. Tapi lain kalau ini saya ngomong penyair nih, ya oke. Tapi lain kalau puisi itu dimuat dengan hati. Dimuat di maaf ya, di Kompas, di Jawa Pos, ada koran-koran besar itu ada kriteria. Betul. Sama yang tadi Mbak Ira sebut penerbit tadi. Buku, sama. Begitu masuk di Jawa Pos, masuk Kompas atau media gede besar yang punya kriteria tertentu, itu nasional. Kita ada kebanggaan karena itu melalui seleksi ketat, melalui seleksi orang se-Indonesia mungkin. Betul, iya. Beda kalau kita muat di medsos, ya. Tapi saya nggak ngomong bahwa di medsos itu elek, enggak. Jelek ya, ada yang bagus, ada yang dijelek. Zaman sekarang kan lebih mudah memang mengimplementasikan atau mempopulerkan diri itu kan gampang karena ada medsos, kan begitu. Zaman IT kan. Mungkin di media cetak yang dianggap berwibawa mungkin ya kecolongan ada. Tapi kan 1-2 enggak anu lah, karena begitu dia kecolongan atau mungkin temannya redaktor puisinya jelek, kritik bertubi-tubi, nanti si redaktor budaya itu tegur sama orang, kok iso ngene apa itu? Iya, kan panjang kan. Nah, itu kembali kepada yang buku. Sebut Mbak, buku tadi, memang betul. Betul, iya. Kalau buku cuma dikejar dicetak toh ya iso akeh ya. Bisa, jadi bikin ada kan banyak teman-teman yang karena keinginannya dia disebut penulis buku, bikin aja sendiri terus nyetak 50, nyetak berapa, cari sponsor misalkan. Nyumbang siapa nyumbang. Oke, tak cetak terus kemarin dikasihkan yang nyumbang. Itu bisa. Tapi saya pikir ini gini Mbak Ida, itu lebih baik dari mereka yang tidak menulis, karena itu keberanian termasuk mengekspresikan itu diri awal. Betul. Jenjang awal mungkin dia memulai dari situ semangat, akhirnya punya nama, akhirnya dia mungkin kenalan, wah saya harus bisa nerbit Gramedia, bisa nembus apalah JW Book, bisa nembus penerbit besar kan gitu, seperti yang punya Ya apa sih penerbitnya? Apa itu? Misan. Ya, Mizan. Bisa menyebut Mizan, itu kan luar biasa ya. Betul. Itu nggak gampang dengan penerbit-penerbit yang begitu itu, karena dia punya parameter tersendiri, punya kriteria, punya penilaian kayak gitu itu. Ini layak jual enggak, layak dicetak enggak, karena penerbit itu juga orientasinya bisnis, orientasinya market kan. Nah, apakah judul buku ini terjual apa ora kan gitu. Kayak ketika saya menyodorkan buku tentang Pak Dahlan, judulnya apa? Dahlan juga manusia, kayak gitu. Loh, judulnya kok aneh. Kemudian ini digolongkan, kemudian waktu itu saya tesnya by phone aja. Mbak Ita, iki bukunya kok aneh, karena golongan bukumu apa? Biografi. Bukan, biografi enggak kayak gini, tapi seolah-olah ini Mbak Ita kan masuk dalam cerita itu. Ya karena saya wartawan, karena saya muridnya Pak Dahlan. Sehingga saya tahu kondisi Pak Dahlan seperti apa. Iya ini, tapi tidak ada kriterianya. Wes saya nggak urusan mbok biografi monggo, mbok sastra monggo, di buku kan ada itu toh. Ada kategori-kategori. Nah, buku saya kalau di Gramedia itu dalam kategori biografi kreatif, dan cuma saya aja. Biografi kreatif. Iya. Itu baru saya aja. Boleh dicek itu di Gramedia. Yang lain nggak biografi, itu ya biografi full. Kalau saya nggak larut di situ gitu loh. Itu ciri khas dari buku-buku saya seperti itu. Dan yang membuat saya agak bangga adalah saya
bisa membuat pembaca saya itu menangis, sangat bisa. Karena saya menulis itu dengan hati, dengan seluruh jiwa raga di situ, sehingga orang itu isok nangis seperti saya nangis ketika saya nulis. Kalau nggak percaya nanti saya tunjukkan Pak Dahlan itu ketika buku itu terbit. Pak Dahlan dapat SMS, WA dan lain-lainnya mengatakan saya ikut menangis buku ini, kayak gitu. Jadi itu ditulis di depan buku itu, di cover buku saya itu ditulisi saya bangga, saya bla bla bla, nanti ada saya tulis itu tentang Pak Dahlan. Jadi ternyata alhamdulillah buku saya direspon ketika pembaca buku saya itu ikut menangis, ikut ketawa, pesan ini sampai. Ngono loh Mas. Itu bagian dari saya sebagai wartawan. Ya wartawan yang kebetulan jadi penulis, karena tidak semua wartawan bisa menulis, benar nggak? Seorang penulis belum tentu jadi wartawan, betul. Dan alhamdulillah saya dikaruniai Allah bisa menulis, bisa jadi wartawan, bisa jadi jurnalis, bisa jadi demonstran, jadi bonek. Bisa dari dedempak bonek bonita ya. Artinya ya karena kan sering demo dulu sehingga tahu bahwa saya bonita ya. Ya it's okay lah, memang saya bonita, penggemarnya Persebaya. Ketika zaman era Persebaya dizalimi, saya tampil otomatis disut teman-teman, jadilah saya yang bonita. Sebetulnya saya biasa-biasa aja, ya wartawan aslinya kan begitu. Itu Mas. Siap. Ya, demikianlah teman-teman bincang-bincang saya dengan Mbak Siti Nasiah. Siap. Yang lo belum tanya itu tadi bukunya gimana? Kalau di dandak nih buku yang saya seperti apa? Nah, ada satu lagi nih. Saya biasanya nih kalau ada pejabat atau siapa saja yang dandak buku minta tolong dibikin buku, biasanya saya akan bicara begini. Bapak atau Ibu kepengennya buku seperti apa? Satu. Yang kedua, apakah tidak kepingin buku ini dipopulerkan? Dipopuler dalam arti semua orang tahu. Nah, kalau sudah seperti ini saya akan all out. Tapi satu lagi, ceritanya harus bagus. Misalkan panjenengan ceritamu kudu sing berkelok-kelok, kudu sing sampai membuat saya harus menangis darah, itu baru saya mau, karena ada tantangan. Kalau enggak. Nah, setelah itu saya baru akan melonsing, dan launchingnya gede-gedean. Itu akan membuat seseorang yang saya tulis itu wah. Karena ada effort ya. Ada effort. Ada nilainya, ada news value-nya. Ada isinya lah di buku itu, tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga ada yang lain-lain kayak gitu. Nah, ya itu yang buku-buku yang dari saya. Panjenengan pernah hadir toh waktu saya launching buku. Bukunya Pak Nalendra itu ya. Ya, itu di luar biasa itu. Alhamdulillah. Wah, yang datang artis, penyanyi, anggota politisi, anggota DPR RI. Nah, itu saya. Jadi istilahnya saya akan all out membuat seseorang ini gitu loh. Ada effort, dibilang ada effort. Jadi tidak sekedar menulis buku itu. Siap? Demikian ya. Siap. Karena diobrak sama Satpol PP. Gitu. Demikian teman-teman bincang-bincang kita dengan Mbak Ita. Mengingat waktunya sudah waktunya tutup. Agak senja, waktunya tutup. Ini mau ditutup. Ya, maka percakapan siang ini kita sudahi dengan harapan semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Satu lagi saya ucapkan selamat kepada YouTube-nya Mas Amang Mawardi YouTube. Semoga jangan lupa subscribe, like, dan bagikan, share ya. YouTube-nya Mas Amang Mawardi. Tak enteni yo rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.